Saya masih bersama Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau yang disingkat Persepi. Ia juga Guru Besar Statistika Institut Pertanian Bogor, Profesor Asep Saifuddin. Prof, kalau kita melihat begitu banyak survei yang kemudian bisa berbeda satu sama lainnya, sebenarnya survei itu bisa salah nggak? Sejauh metodologinya benar, survei itu bisa berbeda tapi tidak salah. Karena itu potret saat itu. Tapi tidak berarti itulah yang akan terjadi. Itu yang harus diingat, belum tentu ini pasti akan terjadi. Karena itu potret saat itu. Potret saat itu, iya. Karena parameter itu berubah. Oke, ya, tapi Prof ini apakah sebagai Ketua Dewan Etik Persepi yang membawahi lembaga-lembaga survei Anda ingin membela organisasi ini dengan mengatakan ya nggak ada yang salah, cuman ini ya motretnya yang beda. Padahal selama ini lembaga survei banyak dituduh sengaja menggiring opini atau sengaja diarahkan untuk kepentingan paslon tertentu. Tergantung siapa yang bayar. Oke, kalau tergantung siapa yang bayar di Persepi sudah jelas bahwa itu tidak boleh terikat dengan siapa yang bayar. Persis, itu tadi satu. Profesor sudah jelasin. Tapi yang kedua adalah metodologi yang dia pakai kita teliti dan metodologi itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu statistika dan hasilnya apapun hasilnya itu benar saat itu. Tetapi saya juga bisa mengatakan bahwa angka saat itu bisa berubah di hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 bulan yang akan datang. Karena itu ada yang disebut dengan ya moving parameter itu, parameternya berubah-ubah. Ya, tapi sehingga, itu kan itu tidak menjawab apa yang misalnya diduga atau disyakwasangkakan oleh Capres 01 bahwa lembaga-lembaga survei ini memang sengaja diarahkan ke sana gitu. Itu kan tidak menjawab tuduhan itu, Prof. Iya, tapi kalau menurut saya sih gini, sejauh metodologi benar itu balik lagi ke metodologi. Apapun hasilnya itulah. Tapi tidak boleh diterjemahkan bahwa itu akan terjadi berikutnya. Oke. Misalnya kalau kita lihat kemudian keluar survei SPIN sebesar 51,8% atau 50,9%. Lalu ada survei IPS, dia juga di atas 50%. Dan itu kemudian dilihat bahwa wah ini udah tambah, ini bahkan bisa langsung 1 putaran. Nah ini kan seperti mengorkestrasi bahwa ada paslon tertentu yang sudah hampir dipastikan 1 putaran, masuk 1 putaran dan menang. Kalau itu di lembaga survei bukan di bawah Persepi, saya tidak bisa mengontrol. Oke, jadi Anda mau bilang IPS survei SPIN ini yang mengeluarkan survei bahwa ada paslon tertentu di atas 50% bukan anggota Persepi, jadi Anda tidak bisa bertanggung jawab. Tidak bisa juga mengatakan itu salah itu atau benar. Saya harus lihat dulu bagaimana metodologinya itu ya. Tapi karena dia bukan anggota Persepi, saya juga tidak punya hak untuk mengambil mereka. Karena dia tidak ada di dalam grup kita gitu ya. Cuman ya saya tidak tahu bagaimana mereka melakukan itu. Tapi di dalam Persepi selalu kita tekankan bagaimana frame survei itu dimulai dengan yang namanya sampling frame, kerangka contohnya gitu. Nah, kerangka contoh itu dilakukan sebelum dilakukan ke bawah, turun ke bawah. Nah, kalau kerangka contohnya tidak bisa diperlihatkan kepada Dewan Etik, kita mulai curiga nih. Nah, di situ masalahnya. Ya, karena kan sekali lagi ada beberapa misalnya kecurigaan lembaga survei yang menggiring opini 1 putaran. Ada juga lembaga survei yang dianggap murni melakukan survei menurut sesuai dengan realitas. Kenyataannya itu menurut Anda benar semuanya sesuai dengan realitas di bawah anggota Persepi atau ya bisa saja memang dia mengikuti siapa sponsornya selama hasilnya nggak terlalu jauh dari range yang selama ini dikeluarkan. Di dalam survei tidak boleh ada hipotesis untuk 1 putaran. Tidak boleh itu. Karena kalau ada hipotesis untuk 1 putaran, maka akan terjadi bias terhadap nomor siapa pemenang gitu ya. Ini terkait pertanyaan peneliti di lapangan ya, Prof? Ya.
Jadi si lembaga survei itu kalau ingin melakukan survei, hipotesisnya itu general hipotesis. 01 sama dengan 02 sama dengan 03. Itu general hipotesisnya. Sehingga di lapangan itu dia tidak punya tendensi untuk ke nol berapapun gitu. Nah kalau itu dipegang, hasilnya nanti itu sah. Yang disebut secara statistik itu tidak bias. Ya, kalau hipotesisnya dipegang dan dijaga oleh metodologi. Tapi kalau ada suatu lembaga survei yang sudah cita-citanya untuk satu putaran, nah itu lain lagi. Nah bisa saja hipotesisnya tidak di sama dengan 01 sama dengan 02 atau sama dengan 03. Misalnya contohnya gimana pertanyaan? Apakah Anda setuju satu putaran supaya tidak ribut? Nah itu penggiringan gitu. Ya jadi kalau Itu yang kita Anda tadi sebut sudah bias ya? bias, Memang diarahkan responden untuk setuju satu putaran. ya itu bias gitu. Walaupun bisa saja hasil daripada pertanyaan itu jawabannya tidak setuju kan. Tapi kan pertanyaan-pertanyaan satu putaran itu kan bukan pertanyaan metodologi kan. Tapi pertanyaan metodologi adalah ya bagaimana mendapatkan angka terhadap pasangan itu. Bicara soal pertanyaan, banyak ada kritikan dari pendiri Polmark. Saya tahu ia juga menjadi anggota Persepi. Betul. Ia mengkritik lembaga survei dari cara bertanya yang tidak memfollow up question atau tidak lagi meneruskan pertanyaan sehingga hanya puas dengan satu pertanyaan dan itu juga dianggap sangat tidak valid. Karena di sini juga sejalan dengan apa yang Anda jelaskan bahwa peneliti di lapangan itu sangat berpengaruh ketika bertanya pada responden. Ya, memang jenis pertanyaan dan juga gaya bertanya, bahkan pakaian bertanya pun harus bebas dari kecenderungan. Itu penting ya. Kalau itu dia lakukan, itu boleh dikatakan unbiased, tidak bias. Nah, tetapi kalau pertanyaan yes itu bahwa hanya ya dan tidak didalami, saya merasa masih oke. Karena pendalaman itu adalah untuk analisis sebenarnya. Mengapa saya yes jawabannya atau mengapa saya tidak, analisisnya bisa saja ada in-depth interview kan itu. Itu jadi nggak masalah. Yang penting ketika dia bertanya untuk 01, 02, 03 itu tidak ada preferensi sedikit pun. Berpakaian pun harus, ya kalau mereka pakaian sarung, ikutin pakai sarung sebenarnya. Ya. Supaya tidak ada bias dari atribut. Ya. Gitu. Jadi bias itu harus dihilangkan dari sejak awal mereka berada di lapangan bertemu dengan responden sampai bagaimana mereka mengolah data. Sehingga hasil yang keluar itu adalah murni fakta. Baik Prof, saya mau masuk pengalaman survei yang sudah makin akrab bagi para pembuat kebijakan di partai politik, pemerintahan maupun masyarakat. Tapi kita juga pernah punya pengalaman tentang quick count yang juga ditunggu-tunggu di hari hanya, tetapi pernah jadi persoalan yang cukup besar di masa lalu.